Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Pada para hadirin, rekan-rekan dari Syariah Friends yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan kembali untuk berjumpa dalam majelis ilmu. Semoga majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kerabatnya serta para sahabatnya tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang masalah perumpamaan ya seorang mukmin dengan lebah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan mukmin yang sejati di antaranya sifatnya seperti lebah, sehingga kita berusaha untuk mengenal apa sih keistimewaan lebah dan apa sih untuk bisa kita tiru sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Di antara metode Al-Qur'an untuk menjelaskan sesuatu kepada manusia adalah dengan metode perumpamaan ya. Dan Allah sebutkan dalam banyak ayat tentang metode tersebut ya. Allah mengatakan wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi. Sungguhnya inilah perumpamaan ya yang Allah buatkan bagi manusia ya la'allahum yatadhakkarun, agar mereka bisa mengambil pelajaran. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan demikianlah inilah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan agar manusia bisa berfikir. Ya, demikian juga Allah berfirman wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illal alimun, dan demikianlah perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan bagi manusia dan tidak ada yang bisa merenungkannya kecuali orang-orang yang berakal. Adapun perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Qur'an, al-amsal al-Qur'aniyah, maka sangat banyak dalam Al-Qur'an. Allah beri perumpamaan ya tentang dunia, tentang hakikat dunia. Dan banyak perumpamaan Allah berikan ya. Karena dengan metode perumpamaan seorang mudah memahami. Terkadang perkara yang maknawi, yang abstrak diumpamakan dengan perumpamaan yang hissi ya. Seperti misalnya Allah memberi perumpamaan tentang orang yang riya misalnya, sederhana. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi ya. Ya, seperti orang yang berinfak dengan riya. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Orang yang riya itu perumpamaannya kata Allah misalnya seperti sebuah batu yang licin ya, yang di atasnya ada pasir, ada tanah yang subur. Orang kalau melihat tanah tersebut, orang menyangka ini tempat subur, kalau ditanam tanaman akan mudah tumbuh. Orang terpedaya menyangka bahwa itu tempat yang subur untuk ditanami dengan tanaman. Tiba-tiba kata Allah fa asabahu wabilun, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang lebat, fatarakahu salda, maka kemudian hujan tadi menghilangkan seluruh tanah yang ada di atas batu. Jadilah batu tersebut batu yang amlas, yang licin, yang kosong, yang tidak bisa ditanami apa-apa. Itulah kira-kira ibarat orang yang riya. Orang yang riya kalau dilihat oleh orang lain seakan-akan orang yang hebat, amalannya indah, orang soleh, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata semua amalan tersebut adalah nihil, tidak ada hasilnya, ya, tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena dia beramal seperti dengan niatnya bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Persis tadi seperti batu yang di atasnya tanah, disangka tanah yang subur, ternyata tidak bisa ditanam dengan tanaman apapun. Ini contoh perumpamaan yang Allah berikan, dan terlalu banyak dalam Al-Qur'an. Allah beri perumpamaan ya. Kalau kita mau sebutkan satu-satu tentu sangat banyak. Makanya ada buku tentang Al-Amsal Al-Qur'aniyah, tentang perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menempuh metode yang sama, metode perumpamaan ya. Dan Nabi membuat banyak perumpamaan. Dari sekian banyak perumpamaan, Rasulullah SAW buat perumpamaan-perumpamaan tentang seorang mukmin, yaitu mukmin yang sejati seperti apa.
Rasulullah SAW sebutkan mukmin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di antaranya seperti korma, di antaranya seperti nahlah, seperti lebah, di antaranya seperti cermin, ya. Di antaranya kaum mukminin seperti bangunan yang satu yang kokoh, dan banyak perumpamaan yang Nabi bikin sehingga dari perkara yang abstrak digambarkan dengan perkara yang konkret sehingga mudah dipahami. Ini salah satu metode untuk memahamkan syariat kepada manusia. Di antara permisalan yang menarik tentang seorang mukmin yang sejati adalah Nabi mengumpamakan mukmin yang sejati dengan lebah madu tentunya. Dengan tujuan agar kita berusaha mengenali apa ciri-ciri yang indah dari lebah tersebut untuk kita tiru. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi", demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, "Inna mathalal mu'min", sungguhnya perumpamaan seorang mukmin, "lakamathalin nahlah", benar-benar seperti perumpamaan seekor lebah madu, ya. Akala tayyiban, yang lebah tersebut hanya makan makanan yang baik, wa wada'a tayyiban, dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik-baik pula. Kemudian wa waqa'at falam taksir wa lam tufsid, kalau dia singgah di sesuatu maka dia tidak mematahkan dan dia tidak merusak. Sebelum kita menjelaskan tentang perumpamaan tersebut, kita tahu bahwasanya lebah adalah salah satu dari keajaiban makhlukatillah yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang lebah ini dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an namanya surat An-Nahl, surat ke-16, ya. Surat An-Nahl itu surat ke-16. Yang surat An-Nahl juga itu disebut oleh para ulama dengan surat An-Ni'am, surat tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sebutkan banyak nikmat yang Allah sebutkan satu persatu dalam surat tersebut. Di antaranya Allah sebut tentang lebah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa awha rabbuka ilan nahlati an ittakhidhi", maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah. Allah mengilhamkan, wa auha, yaitu Allah mengilhamkan kepada lebah, an ittakhidhi minal jibali buyutan, buatlah rumah-rumah di gunung-gunung, di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di bangunan-bangunan yang dibikin oleh manusia. Kemudian makanlah dari sari-sari dari buah-buahan, ya. Wasluki subuli rabbiki dzulula, kemudian ikutilah jalan Rabbmu. Setelah Allah sebutkan yakhruju min butuniha, keluar dari perut lebah ini, syarabun mukhtalifun alwanuhu, minuman yang beraneka ragam warnanya, yaitu madu, fihi shifaa'un linnas, yang situ ada obat bagi manusia, kesembuhan bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jadi inilah makhluk yang ajaib yang Allah jadikan sebagai tanda adanya Allah, tanda keagungan Allah. Bagaimana lebah tersebut bisa mengeluarkan dari perutnya madu yang di situ mendatangkan kesembuhan bagi penyakit-penyakit yang ada pada manusia, yang Allah katakan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian itu ada tanda-tanda akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada apa sih sifat-sifat lebah yang khusus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan hadisnya dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, inna mathalal mu'min kamathalin nahlah akala tayyiban wa wada'a tayyiban wa waqa'at falam tuksir walam tufsid." Tapi kita artikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Nabi bersumpah, demi zat yang
jiwa Muhammad itu demi Allah maksudnya di tangannya, berada di tangannya. Sungguh perumpamaan seorang mukmin, ini mukmin yang sejati maksudnya. Sungguh perumpamaan seorang mukmin maksudnya adalah mukmin yang sejati tentunya. Bukan sembarang mukmin, tapi mukmin yang sesungguhnya. Lakamathalin nahlah, benar-benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar seperti seekor lebah madu. Akalat thayyiban, lebah makan yang baik. Lebah makan yang baik. Wa wada'a thayyiban, mengeluarkan yang baik. Wa waqa'a, dan singgah di dahan namun tanpa mematahkan, dan tidak merusak, Tapi perhatikan hadis-hadis yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Albani dan Ahmad Syakir rahimahumullah taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin kita benar-benar paham tentang sifat nahlah, tentang sifat lebah ini. Nabi buka dengan penekanan. Perhatikan, Nabi berkata, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Di sini ada penekanan, ya. Penekanan dengan sumpah. Tidak semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuka dengan sumpah. Ketika Nabi menekankan suatu pembicaraan dengan sumpah, yaitu hendaknya kita perhatikan, karena Nabi tidak bersumpah kecuali perkara yang penting. Kemudian Nabi mengatakan inna mathalanal mu'min, sungguh. Inna di sini juga penekanan. Orang yang ngerti bahasa Arab ngerti, makanya saya terjemahkan dengan sungguh. Mathalal mu'min, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin, maksudnya perumpamaan mukmin yang sejati. Bukan, kita mukmin bermacam-macam, ada mukmin yang baik, ada mukmin yang saleh, mukmin tukang maksiat, ada mukmin tukang atau jahat. Ya, sungguhnya itu bukan mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati harusnya memiliki sifat seperti nahlah. Ya, jadi intinya kita bersifat dengan sifat ini mengantarkan kita kepada kesempurnaan iman. Semakin kita bersifat seperti lebah, maka semakin sempurna iman kita. Karena Nabi mengkaitkan mukmin, keimanan dengan sifat-sifat lebah. Kata Nabi SAW, inna mathalal mu'min, sungguhnya perumpamaan seorang mukmin la kamathalin nahla. Nabi dengan lam taukid. Ini tadi inna taukid, lam taukid, sama. Saya artikan juga benar-benar. Ini penekanan kedua, ya. Dengan inna taukid. Kemudian ini penekanan ketiga. Ketiga dengan lam taukid. Lamu taukid. La kamathil, ini penekanan pertama. Penekanan kedua. Ya. Penekanan ketiga. Kata Nabi, sungguh benar-benar seorang mukmin itu benar-benar seperti seekor lebah madu, ya, seperti seekor lebah madu, ya. Sudah cukup Nabi memberi penekanan 3 kali dengan sumpah, dengan inna, dengan lam. Apa sih sifat lebah tersebut yang hendaknya kita tiru agar kita menjadi seorang mukmin yang sejati? Di sini Nabi menyebutkan 3 sifat. Ini sifat-sifat lebah madu. Apa sifatnya? Yang pertama, akala thayyiban, makan yang baik. Sifat kedua, mengeluarkan yang baik, hanya mengeluarkan yang baik. Sifat yang ketiga, wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Kalau dia lagi singgah di sesuatu dahan, dia tidak patahkan dan dia tidak juga merusak, ya. 3. Inilah 3 sifat lebah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cek benar lebah itu, ya. Tidaklah dia makan kecuali yang baik saja. Dia cuma datang makan sari bunga, ya. Makan sari bunga. Ini benar, ya. Lebah hanya makan sari bunga. Dia tidak makan yang kotor-kotor, hanya makan yang baik. Kemudian lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik pula. Apa yang dia keluarkan? Di antaranya madu. Kemudian apa? Propolis. Kemudian di antaranya apa?
Bepolin. Kemudian di antaranya royal jelly. Ya. Dia mengeluarkan yang baik-baik aja, yang semua dibutuhkan oleh manusia, madunya, propolisnya, bipolennya, royal jelly-nya ya. Ini sifat yang kedua yang hanya dimiliki. Saya sempat bertanya kepada orang yang peternak lebah, lebah punya kotoran enggak? Dia bilang tidak ada. Saya enggak tahu, Allah alam bisawab. Intinya yang dikeluarkan lebah semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan dikeluarkan lebah. Tidak ada keburukan yang dikeluarkan oleh lebah. Entah madu, entah propolis, entah bipolen, royal jelly, semuanya dibutuhkan dalam kesehatan manusia. Kemudian kalau dia singgah di dahan, maka ada yang dahan dia singgah sambil dia mengambil serbuk sarinya atau mengambil nektar dari bunga tersebut atau dari buah-buahan. Kalaupun dahannya mau patah, maka dia tidak patahkan. Dia mengambil dengan cara yang halus sehingga dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan ya. Ya, inilah tiga sifat lebah ya yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian para ulama membahas, apakah ketika Nabi menyebutkan tiga ciri ini, artinya Nabi membatasi ini sifat lebah yang tidak ada sifat yang lain, ataukah Nabi ketika menyebutkan tiga sifat ini hanyalah sampel ya. Masih ada sifat-sifat lebah lain yang indah yang hendaknya kita ikuti, yang hendaknya kita tiru. Karena Nabi membuka pembahasannya dengan mengatakan inna mathalal mu'min lakamathalin nahlah. Sungguh perumpamaan seorang mukmin seperti perumpamaan seekor lebah. Kemudian Nabi sebutkan contoh kebaikan lebah tiga. Makan yang baik, mengeluarkan yang baik, tidak merusak dahan. Apakah terbatas pada tiga ini? Jawabannya tentu tidak. Ini sekedar Rasulullah menyebutkan sampel tentang kebaikan lebah. Sungguhnya ada sifat-sifat lebah yang lain pula yang hendaknya kita perhatikannya. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah contoh ya. Masih ada, bukan pembatasan, sifat lebah yang harus ditiru. Yang hendaknya ditiru. Nanti akan kita sebutkan insyaallah sifat-sifat lebah yang lain. Tapi kita akan bahas insyaallah tentang tiga sifat ini. Baik. Baik, kita fokus sekarang pada tiga sifat lebah yang disebutkan oleh Nabi, tiga sifat dulu. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akala thayyiban, makan yang baik-baik aja. Makan yang baik-baik saja. Ini hendaknya ditiru oleh kita dalam mengkonsumsi sesuatu, dalam menginput sesuatu hendaknya kita selektif ya. Perhatikan ya. Hendaknya kita dalam memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, susi atau menginput sesuatu dalam tubuh kita harus selektif. Yang baik-baik saja. Contohnya apa? Contohnya kita hanya makan yang baik, hanya makan yang halal. Ya, jangan makan yang haram. Kenapa kita perlu perhatian tentang input ini? Karena apa yang kita input berpengaruh pada outputnya. Apa yang akan kita keluarkan. Seorang yang makan yang halal, insyaallah doanya mudah dikabulkan ya. Karena di antara yang menghalangi terkabulnya doa adalah makanan yang haram. Dalam suatu riwayat dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, meskipun riwayatnya lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atib mat'amak takun mustajabad da'wah." Jadikan makananmu selalu halal, niscaya kau akan mudah dikabulkan doanya. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi yang masyhur yang Nabi bercerita tentang seorang yang sudah bersafar lama, asy'atha akbar, rambutnya semerawut penuh dengan debu, yang muddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ya Rabbi, kabulkanlah permohonanku ya Rabbi, kabulkan permohonanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amu haram, makannya haram.
hasil dari haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya dari hasil yang haram. Ya. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari hasil yang haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dari hasil yang haram, fa ana yustajabu lahu, maka sulit untuk dikabulkan. Kita berusaha apa yang kita masukkan dalam tubuh kita adalah yang halal ya. Jangan sampai yang haram. Karena kalau kita makan yang haram-haram akan berpengaruh kepada diri kita. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang hadis tentang syubhat yang Nabi mengatakan innal halala bayyin wal haramu bayyin, innal harama bayyin, sungguhnya yang haram jelas, yang halal jelas, di antaranya perkara-perkara yang syubhat. Siapa yang menerjang yang syubhat, maka akan terjerumus dalam yang haram. Yang syubhat-syubhat dia lakukan lama-lama terjerumus dalam yang haram. Kemudian Nabi di akhir hadis mengatakan wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Sungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging, kalau dia baik maka baik pula yang lainnya, yaitu adalah hati. Kalau dia rusak maka rusak pula yang lainnya. Ala wahyal qalb, dia adalah qalbus manusia ya. Ternyata makanan itu punya pengaruh. Pengaruh dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam diterimanya amal. Seorang kalau makan yang haram amalnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha makan yang halal ya. Agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha selektif dalam melihat yang halal. Jangan yang haram. Ya, berusaha. Kita tidak bisa menghindar dari melihat yang haram, terutama di zaman sekarang. Kita melihat aurat wanita terbuka, melihat lagi sekarang musim berita, kita lihat reporter membawa acara wanita terbuka auratnya dengan pakaian yang seksi dan yang lainnya. Tapi jangan lupa kita istighfar ya. Kita berusaha untuk tidak melihat, kalau terlihat maka kita katakan astagfirullah. Latih diri kita, lisan kita untuk mudah mengucapkan astagfirullah. Kapan kita cuek melihat wanita terbuka auratnya, kita tidak mengucapkan astagfirullah, maka akan terbiasa. Sehingga akhirnya mata kita tidak selektif. Mata kita melihat apa yang mau kita lihat ya. Tidak selektif. Ini berbahaya ya, pengaruh kepada iman kita. Ya, demikian juga kita mendengar yang selektif. Mendengar yang baik. Di antaranya mengucapkan yang baik, berucap yang baik. Ya. Membaca yang baik, semuanya. Ya, kita mendengar yang baik, melihat yang baik, berkata-kata yang baik. Maka itulah sifat lebah, dia selektif. Maka ketika dia datang di suatu bunga, diambil yang terbaik, yaitu nektarnya, ya, sarinya, untuk dijadikan sebagai madu. Jangan seperti lalat, yang justru dia mencari tempat-tempat yang kotor. Ya. Kata seorang penyair, syarrul wara bi uyubin nasi mustaghilu mithlu dzubabi yura'i mautinal ilali. Seburuk-buruk makhluk adalah yang sibuk dengan aib-aib orang lain. Dia ibaratnya seperti seekor lalat yang hanya mencari tempat-tempat luka, tempat-tempat yang kotor ya, seperti itu ya. Kita sebaliknya. Dan ini penting dalam kehidupan kita, tidak semuanya kita lakukan. Berteman harus selektif ya, karena semuanya punya pengaruh. Makan selektif, nonton yang selektif, mendengar yang selektif, membaca yang selektif ya, seperti lebah. Tidak semua mau kita baca, tidak semua mau kita dengar. Yang gibah namimah kita jauhi ya, isinya hanya bertengkar, caci maki di antara isu-isu yang tidak jelas, kita tidak usah. Kemudian yang kedua adalah wa wad'a thayyiban, mengeluarkan yang baik. Hanya mengeluarkan yang baik. Tadi kita sebutkan lebah mengeluarkan madu yang dia merupakan obat bagi manusia, dan kemudian propolis atau royal jelly ataupun bee pollen ya. Ini semuanya adalah perkara yang baik. Ini adalah dampak dari input yang baik ya. Output yang baik adalah dampak dari input yang baik. Maka berusaha kita tidak mengganggu orang lain ya. Ya, jangan ganggu orang lain. Jangan mendolimi orang lain. Ya. Bertutur kata yang halus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita milih kata-kata. Kata Allah, wa qul li ibadi yaqulu lati hiya ahsan, inna syaitana yanzagu bainahum, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina.
Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku untuk memilih perkataan yang terbaik. Wa qul li ibadi yaqul allati hi ahsan. Jadi kalau ada kata-kata yang baik, kita pilih yang terbaik, ya. Kenapa kita disuruh milih yang terbaik? Inna syaitana yanzagu bainahum. Setan suka mengadu domba di antara manusia. Maka kita tatkala nulis di WA, grup WA, pilih kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang yang mendengarnya. Kalaupun nasihat dengan kata-kata yang baik, yang benar-benar kita tujuannya untuk menasihati, bukan hanya menyinyir, mencibir tanpa ada tujuan. Kita pilih bagaimana cara menasihati yang baik, ya. Menyatakan itu salah semua orang mungkin bisa, tapi bagaimana memperbaiki tidak mudah. Ini butuh tutur kata yang baik. Sementara sebagian orang bangga dengan kata-kata yang kasar, sebagian orang bangga mencibir, menyinyir orang lain. Kita jangan demikian. Kita disuruh oleh Allah untuk mencari kata-kata yang baik, ya. Oleh karenanya dalam Islam kita disuruh berfikir sebelum berbicara, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucap yang baik atau dia diam. Namun saya katakan, kalau orang inputnya jelek, susah dia outputnya seperti ini, susah. Kalau orang bicara ceplos-ceplos, ngawur sana, ini inputnya pasti enggak beres. Inputnya pasti enggak beres. Hatinya enggak beres, sehingga hatinya hasad, dengki, dan macam-macam. Karena dia makan sembarang, dia menyakiti orang lain, dia berbuat zalim sama orang lain, dia melihat apa yang dia lihat, dia mendengar apa yang dia dengar, dia membaca apa yang dia baca, ya. Inputnya tidak selektif. Manusia harus berusaha menjadi seorang yang baik. Makanya orang-orang yang melakukan kebaikan disifati oleh Allah dengan thayyib, ya. Allah mengatakan, "Tibtum fadkhuluha khalidin." Para malaikat berkata kepada orang-orang yang masuk surga, mereka berkata, "Tibtum, kalian orang-orang yang thayyibin, yang baik, maka masuklah dalam surga abadi selamanya." Ya. Ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Allah bercinta orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia. Apa kata Allah dalam surat An-Nahl? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dengan kondisi baik. Ya. Demikian juga Nabi bercerita tentang orang yang berjalan menyunguk orang sakit, ya. Menyunguk, dia berjalan untuk menyunguk orang sakit, melakukan kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Keluarannya baik seperti lebah yang memberi madu kepada makhluk yang lain, bukan bahkan kepada manusia, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Malaikat berkata kepada orang yang berjalan menyunguk orang sakit, "Tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Engkau adalah orang yang baik dan baik pula perjalananmu, dan siapkanlah kaplingmu di surga, ya. Ini yang kita fikirkan, bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Makanya di antara hal yang menakjubkan, lebah, disebutkan lebah. Lebah itu dia mencari makan ketika di musim panas. Bersiap untuk memenuhi musim dingin. Karena musim dingin dia bunga-bunga tidak ada sari-sarinya. Saya baca seperti itu. Jadi dia lebah-lebah itu cari makan di musim panas, kemudian dimakanlah sari tersebut, kemudian dikunyah oleh lebah, maka jadilah madu diletakkan di sarangnya. Seperti itulah. Tetapi yang menakjubkan, dia menyediakan madu lebih daripada kebutuhannya. Dia menyediakan madu lebih daripada kebutuhannya. Kenapa bisa demikian? Karena memang Allah yang mengilhamkan kepada lebah untuk mengumpulkan madu yang banyak. Karena dia mengumpulkan madu bukan buat untuk dirinya saja, tetapi juga untuk orang makhluk yang lain, untuk manusia. Sama dikatakan sapi juga demikian. Sapi mengeluarkan susu lebih dari kebutuhan anak-anaknya. Buat siapa? Buat manusia. Kalau buat anak-anaknya enggak sebanyak itu, tapi Allah ilhamkan kepada sapi atau Allah ciptakan sedemikian rupa sehingga susu yang dikeluarkan lebih banyak daripada kebutuhan anak-anaknya karena untuk dikonsumsi oleh manusia. Ya, lebah demikian, ya. Apa yang dia keluarkan bermanfaat bukan hanya untuk dirinya, bermanfaat bagi orang lain. Ini penting, sehingga kalau kita selektif dalam apa yang kita input dalam diri kita, maka output kita juga baik. Dan saya ingatkan ikhwan dan akhwat, di zaman kita ini sekarang udahlah orang cuek. Melihat apa yang mau dilihat, kepo, pingin tahu, berjam-jam kemudian browsing di internet, dengar ini, dengar anu, berita ini, melihat anu. Saya bilang bukannya berarti kita enggak perlu tahu dunia dalam berita. Kita perlu tahu, tapi secukupnya. Karena kalau kita berlebihan, kita tidak selektif. Kita akan melihat apa yang haram dan kita cuek aja, sementara umur kita semakin berkurang, waktu kita semakin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita kurang, bacaan Quran kita kurang, sedekah kita kurang, bakti kita sama orang tua kurang, salat malam kita hampir nihil. Banyak hal yang tidak kita lakukan, ya. Sementara kita sibuk habiskan waktu 1 jam, 2 jam dengan melihat hal-hal yang
mungkin rasa-rasanya manfaatnya ada, tapi tidak banyak. Ya, perlu kita tahu berita yang berkaitan dengan pekerjaan kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Akhirnya yang lebih manfaat tidak kita lakukan. Tatkala kita tidak selektif, apapun semua masuk pada diri kita, lihat output kita nanti kita rasakan. Kita tidak waspada dalam berkata-kata, kita tidak waspada dalam menulis komentar, kita terkadang menyakiti hati orang, terkadang kita zalimi orang, tidak tertarik untuk membantu orang lain, hati kok tidak terenyuh ketika melihat ada orang susah di depan kita. Semua ini karena input kita bermasalah. Ya. Lebah makan yang baik, mengeluarkan yang baik. Tidak pernah mengeluarkan yang buruk, tidak pernah makan yang buruk dan tidak pernah mengeluarkan yang buruk. Baik, yang ketiga sifat lebah yang Nabi sebutkan dalam hadis tadi, yaitu wa waqa'at falam taksir walam tufsid, singgah di dahan namun tidak merusak, tidak mematahkan dan tidak merusak. Di antara faedah dari sifat ini ya, yaitu bagaimana dikatakan bahwasanya ya, lebah ya, ketika ketika menjalani sesuatu dia tidak merusak di sekitarnya ya. Ketika menjalani sesuatu, jadi pekerjaannya maksudnya, pekerjaannya tidak merusak di sekitarnya. Kita berusaha demikian ya, kita berusaha demikian. Kalau kita menjalani sesuatu, ada pekerjaan, berusaha tidak merusak orang di sekeliling kita. Jadilah orang yang kita itu tidak mengganggu orang lain. Kalau bisa kita perbaiki lebih baik ya. Jangan keberadaan kita membuat orang di sekitar kita gelisah. Karena kita kalau datang selalu bikin masalah. Jangan seperti lebah, tidak bikin masalah. Dia ada keperluan, dia ingin mengambil sari dari bunga, tapi dia tidak merusak dahan, tidak. Ya. Sebagian orang subhanallah keberadaan dia membuat orang di sekelilingnya gelisah. Ya. Kalau ketemu dengan anak-anaknya yang gelisah, ketemu istrinya gelisah, di pekerjaan orang juga gelisah sama dia, mengganggu orang, keberadaannya tidak diharapkan. Kalau dia tidak ada maka orang mengucapkan alhamdulillah dia tidak datang. Karena selalu merusak, kalau berkata-kata selalu menyakiti hati, kalau bikin komentar selalu nyinyir. Subhanallah. Ini seperti apa? Ini tidak benar seperti ini. Kita butuh interaksi. Siapa sih di antara kita yang tidak perlu interaksi? Kita manusia, makhluk sosial. Kita butuh interaksi dengan istri kita, interaksi dengan anak kita, interaksi dengan pembantu kita, interaksi dengan supir kita, interaksi dengan bos kita, interaksi dengan anak buah kita, dengan tetangga kita, dengan murid kita, dengan guru kita. Berusaha agar tidak merusak hati mereka, tidak mematahkan hati mereka, tidak menyakiti hati mereka. Dan yang paling tidak enak yang dirusak, disakiti adalah hati seseorang. Seperti lebah dia ketika melakukan pekerjaan tidak merusak. Kemudian di antaranya lebah tidak istilahnya tidak mengharap yang lebih dari, yaitu bersikap sesuai dengan kondisi ranting ya, kondisi ranting. Kalau ranting tersebut sudah mau patah, maka dia dengan pelan-pelan, dia tidak menekan sehingga patah, ya. Dia mengkondisikan diri dengan ranting tersebut, maka dia lebih banyak menggunakan sayapnya untuk bisa mengambil sari tersebut tanpa harus, sehingga di ranting khawatir ranting tersebut patah. Maka demikian pula sikap kita terhadap orang depan kita. Kita situasi dan kondisi orang ini perlu dihadapi dengan cara bagaimana. Kita beradaptasi dengan kondisi orang. Tidak semua orang kita sikapi dengan sikap yang sama. Ya. Tidak semua orang kita sikapi dengan sikap yang sama. Ada orang yang kita butuh lembut lebih banyak, ya, karena dia tidak kuat menghadapi kita, ya. Dan kita juga tidak terlalu berharap, ya. Kita kalau ranting ini tidak bisa menahan beban lebih, maka jangan kita beri beban yang lebih. Saya ulangi, kalau ranting tersebut tidak bisa memberi beban yang menahan beban yang lebih, maka lebah tidak memberi beban yang lebih. Demikian interaksi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang memberi ajaran tentang akhlak, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini di antara ayat yang kata sebagian ulama adalah ayat yang paling menjelaskan tentang akhlak. Yaitu apa? Khudil afwa. Ambillah
akhlak yang mudah dari manusia. Jangan mengharapkan mereka lebih daripada yang mereka mampu. Jangan membanding mereka lebih dari yang mereka mampu. Kita yang berusaha adaptasi dengan kondisi sekeliling. Kita punya tetangga. Kita berharap tetangga kita benar-benar sesuai sunnah, suka kasih hadiah sama kita. Tidak semua tetangga seperti itu. Ya sudah, kita sifat baiknya kita ambil. Jangan paksa dia untuk lebih daripada itu. Tidak semua orang bisa sesuai dengan keinginan kita. Kita punya anak pun demikian. Kita hadapi, kita beri arahan. Jangan terlalu berlebihan yang tidak dia mampu. Kita punya istri dengan penuh kekurangannya, dia punya kelebihan. Kita terima kelebihannya dan kita maafkan kekurangannya. Itulah cara kita dalam menjalani interaksi dalam kehidupan. Kita ingin semua orang sempurna, tidak ada yang sempurna. Teman kita yang sangat dekat yang kita harapkan perhatiannya, pada saat genting kita butuh dia, dia tidak ada. Terus kita mau ngamuk-ngamuk, jangan. Dia sudah banyak melakukan kebaikan. Kata Allah, khudhil afwa, maafkan. Maafkan orang sekelilingmu yang tidak bisa berinteraksi sebagaimana yang kau harapkan. Kita bukan hidup di zaman sahabat. Kita hidup di zaman yang orang-orang semisal kita yang penuh dengan kekurangan. Dengan demikian kita akan nyaman. Jangan paksakan orang adaptasi dengan keinginan kita. Kita yang beradaptasi dengan mereka. Khudhil afwa, terimalah apa yang bisa mereka lakukan, selebihnya maafkan. Jangan kamu tuh kawan kok kayak begitu, kamu kok istri kok kayak gitu, kamu kok nasihati baik-baik. Kalau tidak mau ya sudahlah. Kita demikian kehidupan kita tidak ada yang sempurna ya. Ini di antara lebah-lebah tidak membebani ranting lebih daripada yang dimampu oleh ranting, yaitu tidak membebani ranting lebih dari kemampuannya. Jadi kita berusaha tidak memberatkan orang ya. Sebagian orang saya pernah sampaikan, sebagian orang kemana-mana memberatkan. Contoh kalau bertamu bikin orang gelisah. Bertamu, ya kamu apa? Jamu saya, apa makanannya? Sudah siap belum? Jadi bikin repot orang yang ngundang itu pada gelisah. Ini dia mau datang, nanti kita siapin apa? Sudah tantanya, sudah masak belum? Pokoknya dibuat gelisah. Jangan gini, jangan gitu. Dia datang, semua orang rumah gelisah. Jangan begitu. Jangan bawa orang luar kemampuan. Datang, apa yang dimakan-makan selesai, kemudian pulang. Orang tuh layyin, hayyin, mudah. Jangan sama murid memberatkan murid, jangan sama guru memberatkan. Semua orang jadi gelisah berinteraksi dengan kita. Kita santai aja. Kalau enggak mau sudah, kita ada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita adaptasi dengan mereka. Yang mau bertamu saja bikin susah orang. Bertamu saja bikin susah orang. Kalau dia datang, orang ini datang bikin gelisah. Itu orangnya begini, nanti kalau gini kita salah ngomong, nanti dia ini, dia sudah. Susah orang seperti ini. Jadilah seperti lebah, santai. Dia menghirup dan dia dia tidak merusak di sekitarnya ya. Tapi ini di antara 3 sifat yang Nabi sebutkan. Tentunya ada sifat-sifat lain yang mungkin bisa kita renungkan juga tentang sifat-sifat lebah yang juga bermanfaat ya. Baik. Di antara sifat-sifat yang lain, sifat-sifat baik lebah yang lain. Selain daripada 3 tersebut. Jadi antaranya, misalnya lebah tidak mengambil kecuali juga memberi timbal balik. Juga memberi, itu ada timbal balik. Contoh, ketika lebah singgah di bunga atau dia melakukan perkawinan atau apa, sehingga dia mengambil serbuk sari, dia pindahkan ke bunga yang lainnya. Misalnya ada jantan, ada betina, sehingga terjadi perkawinan penyerbukan atau semisalnya istilahnya ya. Ini di antara fungsi lebah, dan ada sebagian tumbuhan yang tidak bisa melakukan pembuahan kecuali dengan angin atau dengan bantuan lebah ya. Karena tumbuhan tersebut tidak bisa ketemu, tidak bisa, tapi dia butuh angin untuk memindahkan serbuk sarinya, atau dia butuh lebah mengambil sarinya tapi dia juga ada nempel di badannya, kemudian dia pindahkan ke bagian betina ya. Maka demikian, nah ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan kebaikan bagimu fakafi'uhu, maka berusahalah balas dengan setimpal. Rasulullah mengatakan siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka berusahalah balas dengan setimpal. Fa illam tajidu ma yukafi'unahu fad'u lahu. Jika kalian tidak mendapati apa yang bisa dibalas dengan setimpal maka doakan. Minimal mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, ini diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang berbuat sama kita, kita berusaha balas dengan kebaikannya. Yang maksudnya yang setimpal kalau bisa, yang cocok dengan dia. Kalau ada orang misalnya raja atau orang kaya yang beri sesuatu, mungkin dia tidak butuh harta, tapi dia butuh kita doakan, kita berbuat baik. Intinya kita berusaha balas kebaikannya. Bagaimana lebah mengambil sari, tapi dia juga mengadakan proses penyerbukan di antara tumbuhan-tumbuhan tersebut ya. Kemudian di antara sifat lebah ya, pekerja keras ya, tanpa perlu pengakuan ya. Apapun jabatannya. Artinya apa? Lebah itu kerjanya tulus. Dia tulus, dia kerja untuk ratunya, dia jadi sebagai ini, sebagai penjaga di apa namanya istananya untuk mencari serbuk, untuk mengambil madu. Kerjanya apapun kerja dengan baik, dengan pekerja keras, tidak pernah letih, tidak pernah lelah, terus bekerja, tulus. Ya, tidak perlu disanjung, tidak perlu ketika dia tahu pekerjaan dia kerjakan dengan baik. Hendaknya seorang mukmin juga demikian. Ketika dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebutkan tentang seorang yang tidak dikenal, tapi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li rajulin akhadha anana farasi fi sabilillah." Sungguh beruntung atau surga bagi seorang lelaki yang dia mengambil tali kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. In kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia ditugaskan di bagian pasukan belakang, dia bertugas dengan baik. Wa in kana fil hirasah kana fil hirasah. Kalau dia ditugaskan untuk menjaga di daerah pertempuran, maka dia bekerja dengan baik. Artinya dia bukan di bagian panglima, bukan bagian pasukan inti, kalau pasukan paling belakang, tidak terkenal. Tapi kata Nabi, beruntung orang ini. Ya. Kenapa dia ikhlas kepada Allah? Tidak penting dia kedudukannya sebagai apa. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syaffa'a lam yusyaffa. Kalau dia kasih rekomendasi, enggak didengar, enggak diterima rekomendasi. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin, tidak didengar izinnya. Berarti orang tidak terkenal. Orang ini di pasukan tidak dianggap. Buktinya kalau memberi rekomendasi tidak didengar, kalau minta izin tidak diberi izin, kalaupun tugasnya hanya bagian penjagaan, bagian belakang, bukan pasukan inti. Tapi kata Nabi, tuba, beruntung dia. Kenapa? Dia tulus dalam bekerja. Maka ini penting kita dalam menjalankan suatu kegiatan, yaitu demi kemaslahatan. Tidak peduli kita sebagai apa ya. Yang penting kegiatan tersebut jalan, kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan sama seperti dakwah. Tidak semua orang jadi pembicara, ada yang jadi donaturnya, ada yang bagian tukang iklannya, ada bagian kameramennya. Yang penting tulus. Urusan pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang tampil pahala lebih banyak. Enggak. Ini Nabi sebutkan contoh seorang yang di belakang, bagian belakang, tapi lihat bagaimana dia dikatakan beruntung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lebah, hewan yang bekerja sama, hewan yang suka kerja sama. Sebagaimana disebutkan oleh para pakar lebah, bahwasanya lebah itu beberapa model pekerjaan, yang kerja ini, ada yang kerja ini. Mereka kerja sama semuanya. Mereka kerja sama semuanya ya. Mereka kerja sama semuanya. Kemudian di antara yang disebut oleh sebagian peneliti, mereka mengatakan lebah itu tidak pernah hasad. Tidak pernah. Jadi kalau dia lihat temannya sudah dapat dari bunga ini, sudah dia tidak akan mengambil, dia cari bunga yang lain. Dia tidak akan, itu dapat bunga yang baik, maka dia datang merebut. Bahkan disebutkan dalam sebagian sifat lebah, kalau seekor lebah sudah tiba suatu tempatnya, dia mendapati banyak sumber sari bunga, maka dia balik ke tempat istananya, maka dia kasih gerakan tertentu sehingga orang paham di sana ada tempat bunga sehingga mereka datang rame-rame. Dia tidak ada, sudah dapat situ bunga situ, lebah yang lain tidak akan situ. Sudah selesai. Dia menghargai pekerjaan lebah yang lain dan tidak hasad kepada lebah tersebut. Dia cari rezeki yang lain. Sama seorang mukmin tidak perlu hasad, rezeki masing-masing. Belum tentu kalau kita punya rezeki seperti dia, kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang diberi kekayaan yang banyak ya.
Belum tentu mereka bisa bersyukur. Hisabnya panjang, ya. Urusannya repot, ya. Tanggung jawab harta tersebut banyak, ya. Dan belum tentu bahagia, belum tentu bahagia. Ya, sebagian orang mungkin tidak punya apa tapi bahagia, ya. Di masa pandemi saja lihat sebagian orang kalau itu aduh susah sekali. Padahal kaya raya tapi kalau sudah ketemu mengeluh, aduh sekarang begini sulit, begini mengeluh. Sebagian yang lain alhamdulillah ala kulli hal. Masih pandemi masih tetap aja santai ya. Itulah, jangan hasad. Kita bekerja semaksimal mungkin tapi jangan hasad. Kemudian di antaranya rela mati ya demi kerajaannya ya. Demi ratunya. Ya, kalau seorang mukmin tentunya hendaknya dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, rela mati untuk Islam. Rela mati untuk Islam, rela mati untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Rela mati untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita mau kaitkan di antaranya para ulama mengatakan membela negeri. Kalau negeri itu negeri kaum muslimin, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membela negara adalah perkara yang penting. Negara kita negara kaum muslimin. Kalau negara kita diganggu, maka kaum muslimin yang mendapat kemudaratan. Seorang yang berjuang membela negaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena negeri kaum muslimin, tempat ibadah kaum muslimin, maka dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lebah tidak menyerang kecuali diganggu. Dia tidak seperti tawon. Jadi bedanya katanya beda antara lebah dengan zumbur atau antara nahlah dengan lebah dengan tawon. Kalau tawon dia menyerang, kalau lebah enggak. Lebah kalau kita tidak serang dia tidak menyerang. Tapi kalau kita serang maka dia akan menusuk ya. Itu pun tusukannya sekarang dijadikan manfaat untuk pengobatan. Itu pun tusukan sebagian orang mengambil tusukannya untuk pengobatannya. Tapi demikian, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang saya sampaikan tentang sifat mukmin sejati yang kata Nabi seperti lebah ya. Lebah ternyata memiliki banyak sifat-sifat yang baik yang bisa kita contohi dan kita disuruh untuk mencontohinya agar kita menjadi seorang mukmin sejati. Jadi meniru sifat lebah mengantarkan kita kepada tingkatan iman yang lebih tinggi. Wallahu taala alam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.